Halo, semangat pagi Sobat Belajar semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas materi pencatatan transaksi ke jurnal khusus. Masih materi siklus akuntansi perusahaan dagang, mata pelajaran ekonomi SMA kelas 12. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang pengertian, manfaat, bentuk-bentuk dari jurnal khusus, serta cara pengisian jurnal khusus tersebut. Dan materi yang juga terkait dengan video ini adalah cara pencatatan transaksi perusahaan dagang dengan metode periodik dan perpetual. Nanti kedua video tersebut saya akan cantumkan link di deskripsi video ini, sehingga teman-teman nanti kalau masih ada yang bingung bisa menyimak video tersebut. Nah, langsung saja untuk kali ini saya akan membahas cara mencatat transaksi ke jurnal khusus berdasarkan soal yang ada. Saya akan pergunakan soal ini saja ya teman-teman ya. Jadi ini ada transaksi dari toko laris Jakarta selama bulan Januari 2000 ya. Di sini ada pembelian, kemudian ada pembayaran juga, ada penjualan juga. Di halaman kedua ini sampai tanggal 21 Januari juga ada penjualan, ada pembayaran, ada penerimaan kembali. Nah, cara kerja kita untuk bisa menjurnal ke jurnal khusus transaksi ini secara cepat, teman-teman harus bisa mengidentifikasi dulu transaksi ini, mana yang memerlukan jurnal khusus pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal umum. Seperti itu ya. Baik, kita akan identifikasi dulu biar cepat. Ini saya kasih kode saja ya teman-teman ya. Apabila 1 itu berarti jurnal khusus pembelian, apabila 2 itu jurnal khusus pengeluaran kas, apabila 3 kodenya itu jurnal penjualan, apabila 4 itu jurnal penerimaan kas, dan apabila 5 itu jurnal umum. Jadi saya pakai kode saja, nanti teman-teman bebas kok bisa langsung saja tulis di sini misalnya jurnal pembelian atau jurnal penjualan, atau bisa menggunakan jurnal pembelian JPEM, jurnal pengeluaran kas JKK, jurnal kas keluar, jurnal penerimaan kas JKM, bisa juga jurnal penjualan JPENJ, dan jurnal umum. Ya, atau saya pakai itu kode yang kedua. Baik, dibeli barang dagangan seharga 300 secara tunai, berarti ini pengeluaran kas ya, kita mau beli pengeluaran kas, saya pakai JKK, jurnal kas keluar ya. JKK ini jurnal kas keluar atau sama dengan jurnal pengeluaran kas. Kemudian dibeli barang dagangan secara kredit karena ada syarat ini ya. Pembelian secara kredit berarti yang diperlukanlah jurnal pembelian. Jadi saya singkat pembelian. Ini ya maaf karena saya nulisnya pakai mouse. Yang ketiga, dibeli barang dagangan secara kredit juga berarti ini jurnal pembelian yang diperlukan. Jurnal pembelian. Oke. Kemudian tanggal 4 dibeli 1 set perlengkapan. Ini dengan syarat, berarti ini pembelian kredit juga meskipun perlengkapan. Jurnal yang diperlukan adalah jurnal pembelian juga ya, jurnal pembelian juga. Jadi saya singkat di sini jurnal pembelian. Oke. Kemudian di tanggal 6 dibayar biaya angkut atas transaksi. Ini pembayaran biaya angkut berarti jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Saya isi di sini dengan kode JKK, jurnal kas keluar. Kemudian dikembalikan barang yang dibeli, pengembalian barang atau retur yang diperlukan adalah jurnal umum karena tidak bisa kita catat ke 4 jurnal ini. Jadi retur itu kita catatnya di jurnal umum. Oke, jurnal umum. Kemudian tanggal 8 juga ada pengembalian barang, ini adalah jurnal umum juga, retur ya teman-teman. Saya singkat JU, jurnal umum. JU itu jurnal umum ya. Kemudian tanggal 9 dijual barang dagangan. Ini penjualan tunai. Kita menjual secara tunai, kita terima uang ya, terima kas. Berarti jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk. Saya pakai jurnal kas masuk JKM. Jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Sama ya teman-teman ya. Kemudian dijual barang dagangan, di sini ada keterangan secara kredit. Kita menjual secara kredit, belum terima uang, berarti kita masukkan dia ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan, saya singkat seperti ini saja.
Maaf tulisannya tidak begitu bagus karena saya nulisnya pakai mouse ya. Jurnal penjualan. Oke, kita sudah identifikasi untuk transaksi halaman pertama seperti ini. Berikutnya kita identifikasi di halaman kedua ya teman-teman. Nah, dijual barang dagangan, ini penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit masukkan ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan. Penjualan ya. Oke. Kemudian dibayar kepada toko Lili, ini pembayaran berarti pengeluaran uang ya, pengeluaran uang, pengeluaran kas berarti kita bisa catat dia ke jurnal pengeluaran kas atau JKK, jurnal kas keluar. JKK atau jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. Kemudian dibayar, ini ada pembayaran juga JKK, jurnal kas keluar, jurnal pengeluaran kas. Jadi ada kata dibayar, bayar dengan uang ya. Diterima kembali barang yang dijual, ini retur pengembalian barang, ini yang diperlukanlah jurnal umum, JU, saya singkat JU. Kemudian diterima kembali barang yang dijual, ini sama dengan tanggal 14, ada pengembalian berarti jurnal umum ya. Kemudian dibayar biaya angkut atas transaksi tanggal 11, pembayaran biaya berarti jurnal kas keluar, pembayaran biaya angkut ya, jurnal kas keluar atau JKK, jurnal pengeluaran kas. Ya, saya pakai istilah seperti ini ya biar gampang. Kemudian tanggal 7 dijual peralatan yang sudah tidak terpakai secara tunai. Penjualan tunai kita terima uang ya teman-teman. Terima uang berarti penerimaan kas. JKM, jurnal kas masuk. Ya, jurnal kas masuk. Kemudian dibayar utang kepada toko Gramedia. Pembayaran utang kita bayar ya, kita keluar uang berarti JKK. JKK, jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas, seperti itu. Kemudian diterima penyelesaian utang piutang tanggal 10, kita menerima piutang berarti JKM. Penerimaan piutang ya, kita terima uang JKM, jurnal kas masuk. Dan yang terakhir diterima penyelesaian utang piutang juga kita terima uang, jurnal kas masuk, jurnal penerimaan kas. Oke, tulisannya. Nah, kita sudah identifikasi semua transaksi ini, jurnal-jurnal yang diperlukan. Nah, kalau teman-teman masih bingung gimana sih caranya mengidentifikasi kapan kita masukkan ke pembelian, kapan kita masukkan ke penjualan, lebih lengkapnya teman-teman simak di video saya sebelumnya tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Ya, jurnal khusus pada perusahaan dagang, di sana diberikan bentuk kolom dan transaksi apa saja yang kita bisa masukkan ke jurnal itu. Silakan teman-teman simak, nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, setelah kita mengidentifikasi jurnal-jurnal yang diperlukan, maka kita langsung saja bekerja mencatatnya. Saya akan mulai dari jurnal pembelian dulu ya teman-teman ya. Jurnal pembelian, setelah kita identifikasi tadi, ternyata ada 3 transaksi yang memerlukan jurnal khusus pembelian, yaitu dibeli barang dagangan tanggal 3, ada syarat karena ini pembeliannya secara kredit, pembelian barang dagangan secara kredit kita masukkan ke pembelian. Kemudian tanggal 3 ada pembelian barang dagangan juga secara kredit, pembelian kredit kita masukkan di jurnal pembelian. Dan di tanggal 4 pembelian perlengkapan juga secara kredit karena ada syarat di sini. Meskipun perlengkapan yang dibeli tapi ini pembelian kredit, jadi kita catat di jurnal khusus pembelian. Jadi pembelian jurnal khusus pembelian itu khusus mencatat pembelian barang, baik barang dagangan maupun bukan barang dagangan, asalkan secara kredit kita catatnya di jurnal pembelian. Kan itu ya. Nah, sekarang kita mulai dari identitas perusahaan dulu, kita masukkan nama tokonya, jurnal pembelian, periodenya 2000. Kemudian tabel yang saya pakai adalah tabel yang bentuk lengkap seperti ini, ada halaman pertamanya ya teman-teman. Ada tanggal, keterangan, di debitnya ada pembelian perlengkapan, di serba-serbi juga ada, di kredit ada utang dagang. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, ini di debit ini kita masih bisa tambahkan, kita masih bisa rubah. Misalnya ada perlengkapan nih ya, kita masukkan di sini kolom baru perlengkapan, peralatan boleh. Kenapa? Asalkan transaksi yang sejenis itu sering muncul, frekuensinya tinggi. Perlengkapan misalnya kalau jarang-jarang kita beli perlengkapan, ya lebih baik kita masukkan ke serba-serbi. Itu ya. Jadi kolom serba-serbi ini
mencatat pembelian non barang dagangan atau mencatat bukan barang dagangan yang frekuensinya rendah, yang jarang-jarang itu ya, kita bisa catat ke serba-serbi. Nah, ini perlengkapan dimunculkan itu karena dimungkinkan perusahaan dagang itu pembelian perlengkapannya cukup tinggi, ya cukup banyak, jadi boleh dimasukkan ke serba-serbi. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita langsung catat mulai dari tanggal 2. Tanggal kita masukkan di kolom tanggal, yang ini tanggal 2, kita masukkan di tanggal 2 Januari seperti ini. Keterangannya kita masukkan toko Lili di sini di keterangan beserta syarat, ya. Nah, kenapa saya langsung isi syarat di sini? Karena saya tidak menambahkan kolom syarat. Kita bisa tambahkan di sini ya. Di keterangan ini kita bisa bagi kolomnya ini lagi menjadi kolom nomor faktur dan syarat, boleh. Nah, karena di sini lembarnya sudah tidak cukup, jadi saya gabungkan saja di keterangan. Seperti itu ya. Jadi saya langsung tulis syarat. Kemudian kita yang kita beli adalah barang dagangan. Yang kita beli barang dagangan berarti nanti kolom yang diisi pembelian karena barang dagangan ya. Nah, berapa kita membeli? Yang kita beli 500.000, maka catatlah 500.000 ini di pembelian debit ya, pembelian di debit. Kemudian karena ini pembeliannya secara kredit belum bayar, maka pembelian ini menimbulkan utang. Maka catatlah juga di kolom utang sebesar 500.000. Seperti itu saja ya teman-teman ya. Yang lainnya tidak dipengaruhi sehingga kita coret datar seperti ini. Dan dicek juga di debit jumlahnya sama dengan di kredit. Ya, di debit 500, di kredit 500 berarti seimbang. Berikutnya kita lanjut tanggal 3. Dibeli barang dari Tuan Ari sebesar 600 secara kredit. Kita membeli di sini secara kredit. Yang dibeli barang dagangan ya. Catat dulu tanggalnya, tanggal 3 kita masukkan, 3 Januari. Keterangannya kita masukkan Tuan Ari tanpa ada syarat di sini, tanpa ada nomor faktur. Kalau ada nanti dimasukkan saja ya. Kemudian yang dibeli barang dagangan 600.000, berarti catatlah ini di kolom pembelian karena barang dagangan yang dibeli. Ini barang dagangan 600.000. Catatlah di pembelian 600.000. Dan dari pembelian kredit ini menimbulkan utang, maka catatlah di kolom utang 600.000. Kolom yang lain tidak dipengaruhi ya teman-teman, kita coret datar. Tanggal 4 Januari dibeli satu set perlengkapan kantor dari toko Gramedia seharga 100.000, ada syarat. Sehingga ini memerlukan jurnal khusus pembelian juga. Kita catat tanggalnya tanggal 4 Januari. Keterangannya kita masukkan toko Gramedia dengan syaratnya N/60 seperti ini ya teman-teman. Kemudian karena ini yang dibeli ada perlengkapan bukan barang dagangan, maka kita masukkanlah di kolom perlengkapan di sini ya. Di kolom perlengkapan sebesar 100.000, bukan barang dagangan tapi perlengkapan. Nanti kalau barang dagangan baru masukkan ke barang dagangan. Nanti kalau peralatan misalnya kita masukkan ke serba-serbi. Nama akunnya tulis di sini peralatan seperti itu ya. Kalau misalnya gedung yang dibeli secara kredit, kita masukkan nama akunnya gedung, jumlahnya berapa. Seperti itu ya. Nah, ini karena sudah ada kolomnya kita masukkan di sini. Kalau belum ada kita masukkan di serba-serbi saja dengan jumlahnya berapa. Nah, pembelian secara kredit menimbulkan utang, kita masukkan juga di utang. Baik, seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah semua transaksi kita catat ke jurnal khusus ini, maka jurnal khusus ini kita jumlahkan ya teman-teman. Yang ada nominalnya kita jumlahkan, di pembelian kita jumlahkan, di perlengkapan kita jumlahkan. Kalau di serba-serbi ada nominalnya kita jumlahkan juga. Kalau di utang di sini ada kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan hasilnya. Pembelian 1.100.000, perlengkapan 100, utang dagang di kredit 1.200.000. Nah teman-teman, setelah menjumlahkan, teman-teman juga wajib ngecek apakah jumlah yang ada di kolom debit ini sama dengan jumlah yang ada di kredit. Nah di kredit ini jumlahnya adalah 1.200.000. Di kolom debit ini ada pembelian dan perlengkapan. Kita jumlahkan, ini jumlahnya 1.200.000 juga. Kalau di serba-serbi ada ya kita jumlahkan. Ini jadi satu kesatuan kolom debit. Seperti itu teman-teman ya. Jadi proses jurnal pembelian sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke proses jurnal pengeluaran kas. Saya akan cantumkan dulu transaksi-transaksi yang saya identifikasi untuk bisa dicatat di jurnal pengeluaran kas.
Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sebanyak 6 transaksi yang akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jadi kita langsung saja, kita tuliskan nama toko, jurnalnya jurnal pengeluaran kas, periodenya Januari 2000. Kolom atau tabel yang saya gunakan adalah tabel lengkap seperti ini, di mana ada tanggal, keterangan, referensi, di debit ada utang, pembelian, dan serba-serbi, kemudian di kredit ada kas dan potongan. Oke, kita langsung saja catat mulai dari tanggal 1. Tanggal 1 dibeli barang dagangan secara tunai. Pembelian tunai itu jelas mengeluarkan kas. Kas kita keluar ya. Kita catat dulu tanggalnya, tanggal 1 kita masukkan 1 Januari. Keterangannya di mana kita membeli toko Santosa, kita masukkan toko Santosa ya. Kemudian membeli secara tunai, pembelian barang dagangan bertambah ya, karena barang dagangan yang dibeli, maka kita catatnya di pembelian di sini sebanyak 300. Kemudian pembelian tunai mengakibatkan kas keluar di sini tanpa ada potongan tunainya, maka kita langsung masukkan kasnya 300 juga. Kolom yang lain kita coret datar seperti ini ya teman-teman. Kemudian tanggal 6 Januari, tanggal 6 Januari dibayar biaya angkut atas transaksi 3 Januari sebesar 100.000. Nah, tanggal 6 ini pembayaran menyebabkan uang keluar, tetapi yang dibayar adalah biaya angkut. Kita catat dulu tanggalnya, tanggal 6 Januari. Karena kita membayar biaya angkut, di keterangan saya masukkan saja pembayaran atau membayar ya. Kalau kolomnya besar boleh saja sih membayar biaya angkut tanggal 3, itu boleh ya dilengkapkan. Ini karena kolomnya tidak cukup, saya tuliskan saja pembayaran. Bisa nanti pakai pembayaran biaya angkut tanggal 3 boleh ya. Kemudian biaya angkut. Jadi biaya angkut itu sama dengan beban angkut ya. Di sini nggak ada, di utang nggak ada, di pembelian nggak ada, maka catatlah beban angkutnya di kolom serba-serbi. Nama akunnya kita masukkan beban angkut pembelian. Jadi beban angkut pembelian saya singkat seperti ini ya. Ini beban angkut pembelian. Kemudian jumlah yang dibayarkan 100.000. Masukkan 100.000 dan kita membayar tunai di sini ya, langsung dibayar, maka kasnya berkurang di kredit 100.000. Kolom yang lain tidak dipengaruhi, kita coret datar. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut di tanggal 12. Tanggal 12 dibayar kepada Toko Lili Jakarta atas transaksi tanggal 2 Januari sebesar Rp500.000. Oke. Nah, ini pembayaran utang. Kita beli tanggal 2 Januari, kita bayar tanggal 12 seperti itu ya. Nah, sebelum kita catat ke sini, saya buatkan dulu perhitungan di sini teman-teman ya, biar paham nanti apa saja yang diperlukan untuk dicatat. Oke, saya buatkan di sini. Tanggal 12 ini berhubungan tanggal 2 Januari, yaitu kita melakukan pembelian 500.000 dengan syarat 2/10N/30. Nanti silakan teman-teman buka kembali soalnya ya. Jadi tanggal 2 Januari kita membeli dengan syarat pembelian kredit. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum kita membayar tanggal 12, dari tanggal 2 sampai tanggal 12 itu ada retur apa enggak? Nah, sekarang kita lihat. Ternyata tidak ada retur, tidak ada pengembalian barang. Nanti silakan dicek soalnya ya. Tidak ada retur sehingga utang yang akan kita bayar penuh sebesar Rp500.000. Kan gitu dulu ya. Jadi yang pertama kita beli itu tanggal 2 nih ya. Kemudian kita mau lunasin tanggal 12, kita tanya, ada retur apa enggak? Oh, ternyata tidak. Berarti utang yang kita bayar penuh 500.000. Itu logikanya ya. Kemudian kita ngitung potongan ya. Karena di sini ada syarat 2/10N/30. Pertanyaan berikutnya, kita dapat potongan apa enggak? Nah, untuk menentukan dapat potongan atau enggak, kita hitung. Kita belanja tanggal 2, kita lunasin tanggal 12, itu 10 hari. Berarti dapat potongan 2%. Ingat syaratnya 2/10 itu artinya dapat potongan 2% apabila transaksinya dibayar 10 hari setelah tanggal transaksi. Jadi di sini dapat potongan 2%. Kita hitung 2%-nya dari utang yang akan kita bayar ya. 2%-nya dari utang yang akan kita bayar. Kalau ada retur kan dikurangi dulu ya. Nah, di sini nggak ada retur, berarti 2%-nya dari 500.000. 2/100 kali 500.000 itu diperoleh 10.000. 10.000 inilah potongan pembelian ya teman-teman ya. Kemudian kita punya utang nih ya 500, kita dapat potongan pembelian 10.000. Berapa yang harus kita bayar? Berarti yang harus kita bayar 500.000 dikurang 10.000 sebesar 490.000. Berarti ini kasnya nanti akan berkurang di kredit
490.000. Kemudian potongan pembeliannya di kredit 10.000 dan utangnya di debit 500.000. Komponen-komponennya kita sudah ketahui sekarang ya. Utangnya nanti dicatat di debit 500.000, potongan pembelian dicatat di kredit 10.000 dan kas dicatat di kredit 10.000. Nah, setelah kita membuat perhitungan ini baru kita masuk ke jurnal. Tanggalnya kita masukkan tanggal 12 Januari. Tokonya kita masukkan toko Lili ya. Kemudian utangnya kita masukkan 500.000. Utangnya 500.000 yang ini ya, yang dipotong retur karena nggak ada retur. Kemudian kita masukkan juga potongannya 10.000, kita catat potongan 10.000 di kolom potongan pembelian ya. Kemudian kasnya kita catat 490.000 seperti ini. Sehingga kalau kita jumlahkan antara debit 500 dan kredit 490 tambah 10 sama-sama 500. Jadi kolom yang lain dicoret. Ya, agak panjang prosesnya untuk tanggal ini karena kita menentukan ada hubungannya dengan transaksi sebelumnya karena pelunasan ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke transaksi tanggal 13. Tanggal 13 dibayar kepada Tuan Ari atas transaksi tanggal 3. Nah, tanggal 13 ini kembali lagi ada hubungannya dengan transaksi tanggal 3 Januari. Nah, sebelum kita memasukkan ke jurnal atau sebelum kita mencatat ke jurnal, kita lihat dulu perhitungannya ya, seperti ini. Tanggal 13 ini ada hubungannya dengan tanggal 3 di mana tanggal 3 kita membeli 600.000 secara kredit tanpa syarat. Nanti silakan dicek transaksinya tanggal 3 ya teman-teman ya. Kita membeli barang dagangan 600.000 tapi tidak ada syarat. Tapi dinyatakan secara kredit. Nah, itu dulu ya. Kita membeli 600.000. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, dari tanggal 3 sampai tanggal 13, dari tanggal 3 kita membeli sampai tanggal 13 kita membayar, ada retur apa enggak? Oh, ternyata ada retur ya. Ada retur, nanti dicek ada pengembalian barang sebesar 100.000, maka utang yang dibayar itu hanya 500.000, yaitu 600 dikurang 100. Jumlah barang yang kita beli dikurang retur, itulah sisa utang yang akan kita bayar sebesar 500.000 saja. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, setelah kita ketahui besar utang yang akan kita bayar 500, kita dapat potongan apa enggak? Ternyata tidak, karena tidak ada syarat pembayarannya, hanya dinyatakan secara kredit. Maka transaksi ini tanpa potongan, maka kita akan penuh membayar sebesar 500.000. Potongannya enggak ada. Nah, setelah kita bikin perincian seperti ini, baru kita bisa mencatat ke jurnal. Oke, kita buat tanggal 13, tanggalnya tanggal 13. Keterangannya masukkan Tuan Ari. Kemudian utang yang kita bayar 500.000 ya di kolom utang. Kemudian kas yang kita keluarkan juga 500 karena tidak ada potongan, kita catat di kolom kas. Kolom yang lain kita coret daftar. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, pada saat kita pembayaran ini perlu hati-hati karena biasanya ada kaitan dengan transaksi-transaksi sebelumnya. Jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Retur misalnya kita nggak hitung ya, salah nanti. Ada retur apa enggak, tanggal berapa, nanti silakan dicek ya. Berikutnya tanggal 16 ya, dibayar biaya angkut atas transaksi tanggal 11 Januari sebesar 120.000. Nah, di sini ada biaya angkut. Biaya angkut kita masukkan di sini tanggal 16 Januari. Di sini kita masukkan pembayaran saja karena kita membayar biaya angkut. Kita masukkan di serba-serbi biaya angkut penjualan. 11 Januari kita menjual ya teman-teman ya. Menjual secara tunai kalau tidak salah. Silakan nanti dicek soalnya. 11 Januari kita menjual tunai tapi ada biaya angkut, berarti biaya angkut penjualan. Beda dengan biaya angkut pembelian juga. Tapi tempatnya nyatet sama di serba-serbi. Beban angkut penjualan sebesar 120. Kita bayarnya secara tunai atau cash, berarti kita catat kasnya di kredit 120. Kolom yang lain dicoret daftar saja. Bagaimana teman-teman? Sudah mulai ada bayangan? Kita lanjut tanggal 19. Tanggal 19 dibayar utang kepada toko Gramedia atas transaksi tanggal 4 Januari seharga 100.000. Kita bayar utang nih ya, tanggal 4 itu kita membeli perlengkapan secara kredit. Jadi saya bikin perhitungannya seperti ini.
Ya, tanggal 19 ini berhubungan dengan tanggal 4. Kita membeli perlengkapan 100.000 secara kredit, ada syaratnya N/60, artinya pembayaran paling lambat 60 hari setelah tanggal transaksi, kan gitu ya. Nah, kemudian dari tanggal 4 sampai tanggal 19 itu ada retur apa enggak? Ternyata tidak ada retur, maka utang yang dibayarkan penuh 100.000. Kemudian kita ngitung potongan, ada potongan apa enggak? Nah, karena syaratnya N/60, di sini tidak mencantumkan besar potongan, hanya batas akhir pembayarannya saja 60 hari. Berarti transaksi ini tanpa potongan, maka kas yang akan kita bayarkan penuh sebesar Rp100.000 juga. Nah, setelah kita perinci seperti ini, baru kita catat ke jurnal. Tanggal kita masukkan tanggal 19. Ya, keterangannya kita masukkan toko Gramedia. Kemudian di sini kita utangnya dicatat di debit karena berkurang 100.000. Kemudian kasnya 100.000 tanpa potongan. Jadi di kas di sini, yang lainnya coret datar. Seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah selesai kita mencatat semua transaksi ke jurnal ini, maka jurnalnya kita jumlahkan. Kita jumlahkan di kolom utang berapa, di kolom pembelian berapa, di kolom serba-serbi berapa, di kolom kas berapa, di kolom pembelian berapa. Oke, silakan nanti teman-teman cek ya, di utang 1.100.000, di pembelian 300, di serba-serbi 220, di kas 1.610, dan di potongan pembelian 10.000. Nah, setelah kita jumlah, teman-teman cek sekarang jumlah debit dan jumlah kredit. Nah, sekarang kita cek jumlah debit, ada utang, pembelian, dan di serba-serbi juga ada. Berarti 1.100.000 ditambah 300 ditambah 220, berarti 1.400.000, 1.620 ya. Di debit 1.620, kemudian di kredit ada di kas 1.610 dan di potongan 10.000, berarti sama 1.620. Silahkan dicek teman-teman ya, biar tidak salah. Nah, kalau sudah seimbang seperti itu, berarti secara konsep pencatatannya benar. Baik, kita lanjut ke jurnal yang ketiga, jurnal penjualan. Di jurnal penjualan ini saya akan cantumkan juga transaksi-transaksi penjualan secara kredit. Nah, di sini ada 2 transaksi di jurnal penjualan yang setelah tadi kita identifikasi ya, ada 2 transaksi. Maka saya akan langsung saja mulai dari nama perusahaan, toko laris, jurnal penjualan, dan periode. Kolom yang saya pergunakan kolom seperti ini, ada halaman jurnalnya di sebelah kanan, tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi. Di sini ada piutang dagang debit, penjualan kredit. Bagaimana cara pencatatannya? Langsung saja tanggal kita masukkan tanggal 10 teman-teman, 10 Januari seperti ini saja. Kemudian di sini ada nomor faktur apa enggak? Kalau tidak ada nomor faktur, kita kosongkan ya. Kalau ada, kita masukkan. Di sini enggak ada nomor faktur. Kemudian keterangannya kita tuliskan kepada siapa kita menjual, Nyonya Ari ya. Referensinya kosong, nanti kita di checklist saat posting. Kemudian apakah ada syarat pembayaran di transaksi tanggal 10 ini? Tidak ada, berarti syarat pembayarannya kosong. Kemudian kita berapa menjual? Kita menjual secara kredit 700, berarti timbul piutang dan penjualan. Maka kita tuliskan satu saja di sini, 700.000. Apa artinya di sini 700.000? Artinya kita menjual 700.000 secara kredit, maka timbul piutang dagang di debit 700, timbul penjualan di kredit 700, dijadikan satu kolom saja. Seperti itu ya teman-teman. Artinya kolom ini mewakili piutang dagang debit dan penjualan kredit. Pak, bingung sekali kalau seperti ini digabung. Ya boleh ya, kalau bingung ini kita bagi 2, piutangnya debit duluan, penjualannya kredit, berarti kita 2 kali nulis 700. Boleh ya, atau bikin seperti ini saja boleh. Kemudian kita catat tanggal 11 Januari dijual, ini ya, dijual pada Nyonya Made, ini penjualan kredit ya. Oke, kita lihat di sini tanggal 11 kita masukkan Januari 11. Ada nomor faktur di sini? Nggak ada, kosong. Kepada siapa kita menjual? Nyonya Made, kita masukkan Nyonya Made.
Kemudian ada syarat di sini, ada 2/10N/30, kita masukkan 2/10N/30 ya. Berapa kita menjual? Harga jualnya 1.100.000, harga pokoknya 1 juta. Yang kita masukkan harga jual. Karena kita mencatat dengan sistem periodik ya teman-teman ya. Kita catat harga jualnya 1.100.000, jangan 1 juta. Jadi kita catat 1.100.000. Harga pokoknya tidak dicatat. Nanti dicatat kalau kita menggunakan sistem perpetual. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gampang. Nah, setelah 2 tanggal ini kita catat di jurnal ini, jurnalnya kita jumlah karena sudah habis ya. Kalau masih ada ya kita lanjutkan. Oke, kita jumlahnya di sini 1.100.000 ditambah 700, 1.800.000. Itu lebih gampang di jurnal penjualan, kolomnya simple. Cuman kadang-kadang yang bikin bingung ini dijadiin satu. Jadi satu kolom ini mewakili 2 akun sekaligus. Kalau bingung boleh bagi 2. Piutang dagang tulis debit, penjualan tulis kredit. Berarti kita menulis 2 kali. Atau pakai ini saja boleh. Baik teman-teman, saya lanjutkan ke jurnal khusus yang keempat. Jurnal khusus penerimaan kas. Saya masukkan dulu soal-soal transaksi yang teridentifikasi memerlukan jurnal khusus penerimaan kas. Ada 4 transaksi, tanggal 9, tanggal 17, tanggal 20, dan 21. Kita langsung saja. Kita buatkan dulu nama perusahaan, toko laris, jurnal penerimaan kas, dan periodenya Januari. Kolom saya pakai kolom yang lengkap seperti ini. Tanggal 9 dijual barang dagangan kepada Tuan Widi sebesar 1 juta dengan harga pokok 900 secara tunai. Penjualan tunai berarti ada penerimaan kas. Kan gitu ya logikanya ya, penjualan tunai ada penerimaan kas. Nah, sekarang kita langsung saja catat untuk tanggal 9 ini. Tanggal kita catat di kolom tanggal. Keterangannya kita catat Tuan Widi seperti ini saja. Nah, ini penjualan tunai sebesar 1 juta dengan harga pokok 900. Penjualan tunai berarti penerimaan kas. Di sini tidak ada potongan tunai ya. Tidak ada potongan penjualan tunai juga tidak ada. Berarti kita tidak ada pengurangan. Catatlah sebesar harga jual 1 juta. Jangan harga pokok karena kita menggunakan sistem periodik ya. Jadi kita catat sebesar 1 juta di kolom kas. 1 juta bukan 900 ya. Meskipun di sini ada harga pokok, kita abaikan ini. Kemudian tanpa ada potongan tunai, jadi kita nggak dapat potongan. Nah, penjualan secara tunai yang dipengaruhi selain kas ya penjualan kredit, maka catat juga di kolom penjualan sebesar 1 juta. Kalau bingung nanti lihat pencatatan transaksi di perusahaan dagang, nanti videonya lihat di kolom deskripsi yang dipengaruhi biar cepet ya. Nah, kemudian yang 900 ini kita nggak catat. Sudah di debit 1 juta, di kredit di penjualan 1 juta, maka yang lain tidak dipengaruhi, kita coret datar. Seperti itu. Kita lanjut di tanggal 17, dijual peralatan yang sudah tidak terpakai sebesar 1 juta secara tunai. Nah, tanggal 17 ini yang dijual peralatan bukan barang dagangan. Nanti kita akan catatnya di serba-serbi. Baik, kita langsung catat dulu tanggal 17, kita masukkan tanggal 17. Nah, di sini yang dijual adalah peralatan, kita tuliskan saja menjual ya, menjual peralatan. Kalau cukup menjual peralatan yang tidak terpakai boleh dilengkapkan di sini keterangannya. Karena ini nggak cukup, saya tulis menjual saja. Karena menjual tunai, maka kita terima kas, terima uang. Kas bertambah di debit. Kita catat kas 1 juta. Ya. Kemudian yang dijual adalah peralatan bukan barang dagangan, berarti yang dikredit bukan piutang, bukan penjualan, tetapi kita masukkan dia ke serba-serbi. Karena yang dijual peralatan ya, peralatan yang nggak kepake. Kita isi di sini peralatan, di serba-serbi kita catatkan yang dijual peralatan ya peralatan. Nanti kalau yang dijual adalah perlengkapan yang nggak kepake, berarti kita tuliskan di sini perlengkapan. Ya, apa yang dijual? Kalau selain barang dagangan kita masukkan ke serba-serbi, nama akunnya, barang yang dijual, peralatan, jumlahnya 1 juta. Udah selesai tanggal 17. Gampang, yang lain kita coret datar. Nah, berikutnya kita lanjut ke tanggal 20, diterima penyelesaian utang piutang tanggal 10 Januari.
Nah, tanggal 20 ini ada hubungannya dengan transaksi tanggal 10. Tanggal 10 Januari itu kita menjual barang dagangan secara kredit. Nah, kita terima pelunasannya tanggal 20. Nah, sebelum kita mencatat ke jurnal, kita bikin dulu nih ya perinciannya seperti apa. Oke. Tanggal 20 itu ada hubungannya dengan tanggal 10, di mana tanggal 10 kita menjual barang dagangan kepada Nyonya Ari 700 secara kredit, harga pokoknya 600. Nah, seperti ini informasinya di tanggal 10. Nah, kita menentukan ya, dari tanggal 10 sampai tanggal 20 itu tidak ada retur. Ya, tidak ada retur. Pertanyaan, ada retur apa enggak? Tidak. Kalau ada retur kita kurangi. Yang kita jual 700, harga jualnya 700, kita kurangi returnya. Nah, karena tidak ada retur, maka jumlah piutang yang akan kita terima penuh 700. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada potongan? Ternyata di transaksi tanggal 10 ini tidak ada syarat pembayarannya, hanya dinyatakan secara kredit saja, tidak ada syarat. Nah, kalau ada syarat baru kita menghitung besar potongan. Nah, di sini tidak ada syarat, maka kita tidak menghitung besar potongan penjualannya. Berarti nanti kas yang akan kita terima, kas yang akan kita terima penuh sebesar 700.000 tanpa potongan. Seperti itu ya. Jadi untuk transaksi ini, pikiran kita yang pertama, ada retur, kalau ada kita kurangi, ada potongan, kalau ada kita hitung. Nah, kalau tidak ada langsung seperti ini tanggal 20 ini, transaksi tanggal 10 tidak ada retur, tidak ada potongan karena tidak ada syaratnya, berarti kita langsung masukkan. Sudah kita perinci seperti ini, teman-teman tinggal mencatat ke kolom jurnal. Tanggal kita masukkan tanggal 20 Januari ya. Keterangannya penerimaan piutang ya, penerimaan atau penyelesaian utang piutang, atau tanggal ini kita masuk penerimaan dari Nyonya Ari boleh ya. Kalau kolomnya lengkap, kalau kolomnya lebar, penerimaan dari Nyonya Ari boleh. Penerimaan atas tanggal transaksi tanggal 10 Januari boleh ya. Karena ini nggak cukup, saya isi penerimaan saja. Kemudian kas yang kita terima penuh 700, kita masukkan 700.000. Kemudian piutang yang sudah dibayarkan, piutangnya berkurang di kredit 700.000. Tanpa ada potongan, kolom yang lain kosong. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian transaksi yang terakhir tanggal 21 ini juga ada hubungannya dengan tanggal 11 Januari. Ya, tanggal 11 Januari kita itu ngapain kan gitu dulu ya. Tanggal 11 Januari kita menjual. Nah, tanggal 21 kita terima. Nah, kita bikin perincian sama seperti tadi. 21 itu ada hubungannya dengan tanggal 11, yaitu kita menjual kepada Nyonya Made dengan harga jual 1.100.000. Ada syarat di sini 2/10N/30, kemudian harga pokok penjualannya 1 juta. Nah, sekarang kita buat perinciannya. Dari tanggal 11 sampai kita membayar tanggal 21, ada retur enggak? Oh, ada. Returnya di tanggal 15. Nanti dicek di soal ya. Ada retur tanggal 15 yang berkaitan dengan tanggal 11 ini. Returnya sebesar 200.000. Berarti berapa kita punya piutang setelah kita terima kembali barang yang kita jual di tanggal 15? Berapa sisa piutang kita? 1.100.000, 1.100.000 yang ini harga jualnya ya, jangan harga pokok. Harga jual dikurang retur. Berarti 1.100.000 dikurang 200, hanya sisa piutang kita 900. Ya, nanti kita akan terima piutang 900.000 saja karena sudah diretur 200. Nah, setelah kita menentukan retur besar piutang yang akan kita terima, maka kita tentukan berikutnya adalah potongan. Dari tanggal 11 sampai tanggal 21 itu berapa hari? Ya, dihitung 10 hari. Kalau kita lihat syarat 2/10N/30, berarti dia dapat potongan 2%. Nah, kita hitung besar potongannya, 2% dari 900. Bukan 2% dari 1.100.000 atau bukan 2% dari 1 juta, tetapi 2% dari 900. 900 ini ingat tadi sisa potongan ya. Berarti 2/100 kali 900 itu dapat 18.000. Silakan teman-teman hitung kembali. Nah, kita sudah memberikan potongan penjualan 18.000.
piutang kita 900, berarti kita berapa terima uang? Kas yang kita terima berapa? Oh, kas yang kita terima hanya 882.000. Dari mana dapat? Dari 900.000 dikurang 18.000 ya, 900.000 dikurang 18.000, itu sisa kas yang kita terima adalah 882.000. Nah, sudah dibuat perincian seperti ini, tinggal kita masukkan ke jurnal. Tanggal kita isi Januari 21, keterangannya penerimaan piutang atau penerimaan piutang tanggal 11 atau penerimaan piutang Nyonya Made. Jadi kalau kolomnya lebar bisa dilengkapkan. Kas yang kita terima 882 kita masukkan. Oh, kita catat dulu piutang boleh ya. Piutang 900.000 di kolom piutang ini, bukan 1.100.000. Kemudian potongannya kita masukkan 18.000 yang ini, dan kasnya kita masukkan 882. Sehingga kalau dijumlah antara debit dan kredit, 882 tambah 18 itu sama dengan 900. Seperti itu ya, kolom yang lain kosong. Nah, sudah kita catat keempat transaksi ini ke jurnal khusus, maka jurnal khususnya kita jumlah. Jadi kalau begitu sudah habis transaksinya, kita wajib jumlah. Jumlahnya di kas seperti ini, 3.582 dipotongan 18.000, di piutang 1.600.000, di penjualan 1 juta, di serba-serbi 1 juta. Kita cek ya teman-teman ya. Di debit jumlah seluruhnya harus sama dengan yang di kredit. Di debit itu 3.582 ditambah 18.000 itu harusnya 3.600.000 ya. 3.582.000 ditambah 18.000, 3.600.000. Kemudian di kredit ada piutang 1.600.000, penjualan 1 juta, dan di serba-serbi 1 juta, sehingga jumlahnya sama menjadi 3.600.000. Sehingga pencatatannya secara konsep betul. 4 jurnal khusus sudah kita catat transaksinya. Tinggal sekarang kita mencatat jurnal umum, karena tadi kita lihat ada 4 ya, ada 4 transaksi yang memerlukan jurnal umum. Oke, kita lihat di sini. Ini ada 4 transaksi yang memerlukan jurnal umum. Saya langsung saja pergunakan kolom jurnalnya seperti ini. Ya, ada nama tokonya, jurnal umum, ada periodenya, dan ada halaman jurnal. Kita jurnal dari yang pertama dulu, tanggal 7. Ini sama seperti di perusahaan jasa ya. Sudah teman-teman pasti sudah pada ingat. Tanggal 7 kita masukkan 7 Januari. Keterangannya dikembalikan barang yang dibeli. Ini adalah retur pembelian. Tanggal 1 ini adalah pembelian tunai ya. Pembelian tunai kalau retur pembeliannya kasnya di kredit, retur pembelian di debit. Kan gitu ya. Nanti teman-teman silakan lihat cara pencatatan transaksi di perusahaan dagang. Analisisnya di sana saya sudah jelaskan, nanti saya cantumkan linknya gimana sih cara menganalisisnya. Itu sudah ada contoh soalnya juga, nanti silakan lihat di sana ya. Jadi di sini retur pembelian debit, kas kredit, kita menggunakan sistem periodik ya teman-teman. Jadi kas dikembalikan barang yang dibeli, kasnya debit, retur pembelian kredit ya, seperti itu ya. Karena kita membeli tunai barang yang kita beli kan kasnya keluar ya, kemudian kita kembalikan barangnya, berarti barang kita berkurang, kas kita dikembalikan. Jadi retur pembeliannya dicatat di kredit, kas debit. Retur pembeliannya sebesar 50.000 juga. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kas debit untuk mencatat retur pembelian secara tunai, kas debit retur pembelian kredit. Kemudian keterangannya mencatat retur tanggal 1 Januari yaitu pembelian tunai. Jadi ini silakan bisa kalau kolomnya lebih lebar bisa dilengkapkan. Kemudian kita catat tanggal 8, dikembalikan barang yang dibeli tanggal 3 sebesar 100. Tanggal 3 ini kita membeli kredit ya, kita membeli kredit. Kalau tanggal 1 kita membeli tunai, tanggal 3 kita membeli kredit. Kita langsung saja catat Januari 8. Nah, kalau membeli kredit, maka yang di jurnal di debit adalah utang, karena utangnya berkurang. Kita membeli kredit, kita kan punya utang. Kemudian barang yang kita kembalikan, utang kita berkurang. Utang dagang debit sebesar 100.000, kemudian di kreditnya adalah retur pembelian sama. Retur pembelian di kredit 100.000. Jadi ini jurnalnya.
Utang dagang debit kalau kita mengembalikan pembelian kredit, retur pembelian kredit. Keterangannya mencatat retur pembelian secara kredit. Jadi teman-teman, untuk memperjelas ini kembali saya ingatkan, silakan simak video saya yang sebelumnya, cara pencatatan transaksi perusahaan dagang dengan metode periodik dan perpetual. Ini saya pakai metode periodik ya teman-teman. Kita lanjut jurnal tanggal 14. Dikembalikan barang yang dijual tanggal 9 sebesar 40.000 dengan harga pokok 30. Ini adalah jurnal retur untuk retur penjualan. Bagaimana jurnal retur penjualannya? Tanggalnya kita catat dulu, tanggal 14 Januari ya. Nah, retur penjualan ini adalah penjualan tunai kalau nggak salah ya, nanti kita cek. Ini penjualan tunai, kita menjual, kita kan terima uang, kemudian barang yang kita jual itu kita terima kembali, uang pembeli kita kembalikan sehingga kasnya dikredit. Maka retur penjualannya di debit. Jadi retur penjualan debit sebesar barang yang dikembalikan 40.000 ya, jangan 30.000 karena kita menggunakan metode periodik. 40.000, kemudian yang dikredit adalah kas. Kita harus kembalikan uangnya karena barang yang kita jual kita terima kembali. Kasnya kredit sebesar 40.000. Keterangannya mencatat retur tanggal 9. Kemudian di tanggal 15 kita menerima kembali barang yang kita jual tanggal 11. Ini adalah penjualan kredit. Ya, penjualan kredit. Jurnalnya kita catat tanggal, kita masukkan 15. Karena kita menjual kredit, maka yang kita kembalikan adalah piutang, ya, bukan kas. Kita belum terima uang di sini karena kita menjual kredit. Retur penjualannya debit, piutang dagangnya kredit. Jadi retur penjualan debit sebesar 200 yang kita masukkan, bukan 100. Kemudian di kreditnya adalah piutang dagang sebesar 200. Seperti itu. Keterangannya mencatat retur tanggal 15. Nah, setelah selesai kita catat semua ke dalam jurnal, maka jurnalnya kita jumlahkan. Jumlahnya sama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau bingung gimana sih nentuin debit kredit, seperti itu, silakan simak di video sebelumnya, saya sudah bahas cara mencatat transaksi perusahaan dagang dengan metode periodik dan perpetual. Nanti saya akan cantumkan linknya. Kemudian menentukan kapan kita memerlukan jurnal pembelian, kapan kita memerlukan jurnal penjualan. Itu silakan simak juga video jurnal khusus perusahaan dagang. Nanti juga saya akan cantumkan termasuk latihannya ada. Ya. Jadi video-video yang terkait dengan materi ini saya akan cantumkan di kolom deskripsi sehingga teman-teman kalau bingung tinggal buka itu saja. Karena kalau saya menjelaskan ulang nanti videonya semakin panjang ya. Baik. Nah, sebagai bahan latihan teman-teman, saya akan berikan soal ini. Silakan soalnya di screenshot atau di print screen, nanti dikerjakan teman-teman ya. Kalau ada permasalahan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Ini adalah soal halaman pertama, silakan di print screen teman-teman. Kemudian ini soal di halaman kedua, silakan di print screen juga. Ya. Dan ini soal di halaman ketiga sampai 31 Desember ya periodenya kalau tidak salah. Silakan di print screen. Jadi semua soal ini silakan dicoba. Kalau ada permasalahan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Baik, sekian dulu video kali ini. Jika bermanfaat silakan di like. Jangan lupa di share sebagai bahan referensi belajar pencatatan transaksi jurnal khusus perusahaan dagang. Dan yang belum subscribe, dilihat tombol subscribe-nya. Kalau masih merah, silakan dipencet subscribe untuk pengembangan video-video selanjutnya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.